Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rini Puji-Rianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks persuasif. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan struktur teks persuasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan, di mana di dalam teks persuasi itu menggunakan kalimat yang bersifat mengajak dan memengaruhi. Karena pada dasarnya teks persuasi itu adalah teks yang isinya ingin mengajak kepada para pembaca untuk melakukan hal yang diungkapkan di dalam teks oleh penulis. Di sini saya akan memberikan satu contoh kalimat. Mari bersama-sama membudidayakan menanam sayuran di pot sehingga kita bisa menikmati sayuran yang terjamin kualitasnya. Maksudnya di sini penulis mengajak para pembaca untuk ikut serta dalam membudidayakan menanam sayuran di pot. Di situ diungkapkan secara jelas dengan menggunakan kata-kata persuasi atau ajakan. Di situ ada kata mari. Pada kata mari ini merupakan kata ajakan yang diungkapkan secara langsung oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya, memuat sejumlah pendapat dan fakta, di mana kalimat pendapat contohnya pertumbuhan penduduk yang pesat disertai perkembangan teknologi dan industri akan menggeser lahan pertanian menjadi lahan industri. Kalimat pendapat di sini ditekankan pada kata akan menggeser. Kata akan di sini merupakan sesuatu hal di mana peristiwa itu belum terjadi. Sehingga kita tidak bisa mengungkapkan bahwa kalimat yang ada di sini merupakan fakta. Karena di sini ada kata akan, sehingga belum tahu kebenarannya seperti apa. Untuk kalimat fakta, kebutuhan sayuran terus meningkat setiap tahun. Ini merupakan kalimat fakta. Karena kita tahu setiap tahunnya kebutuhan sayur terus meningkat. Selanjutnya menggunakan kata ganti kita. Di sini contohnya satu kalimat yang masih sama, yaitu menggunakan kata kita. Kata kita mengindikasikan pada pembaca dan penulis, di mana pembaca dan penulis itu sama-sama bekerja sama untuk membudidayakan menanam sayuran di pot. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan kata rujukan. Perhatikan di sini, kebutuhan sayuran terus meningkat setiap tahunnya. Sayangnya, angka kebutuhan ini tidak diimbangi dengan pertambahan luas lahan yang digunakan untuk menanam sayuran. Perhatikan kata ini. Kata ini merujuk pada kata yang ada di dalam kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, perhatikan. Kebutuhan sayuran terus meningkat setiap tahun. Sayangnya, angka kebutuhan apa yang dimaksud di sini? Kata ini merujuk pada kata sayuran. Selanjutnya adalah menyusun teks persuasi. Cara menyusun teks persuasi itu dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, menentukan topik atau isu yang akan dibahas. Masalah apa yang akan kita bahas. Dan yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks persuasi. Tujuan kita menuliskan teks persuasi ini untuk apa? Untuk mengajak pembaca melakukan atau berbuat seperti apa. Yang ketiga, mengumpulkan data dan fakta dari berbagai sumber. Sehingga setelah menentukan tujuan penulisan teks persuasi,
kita harus mengumpulkan data dan fakta, di mana data dan fakta ini tujuannya adalah untuk memperkuat argumen yang kita tulis di dalam teks persuasi yang kita buat. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Di sini kita harus membuat kerangka karangan berdasarkan pada struktur teks persuasi. Setelah membuat kerangka karangan, selanjutnya mengembangkan kerangka karangan menjadi teks persuasi yang utuh. Karangan persuasi yang utuh berdasar pada struktur yang ada. Selanjutnya, menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Kita membuat kesimpulan dari permasalahan-permasalahan teks persuasif. Kita simpulkan dalam langkah terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Demikian pembahasan kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun teks persuasif. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.